3. Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya bersama dengan Ketua PDIP USA, Pak Saiful Hamid. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah baik-baik kita semua, Pak Buce. Terima kasih. Pak Saiful ada di mana saat ini nih? Alhamdulillah saya berada kebetulan lagi urusan keluarga. Saya berada di Jakarta. Baru Nah, kembali keliling jauh oh, Sulawesi. ya, jadi begini Pak Saiful, ya, saya kebetulan saya mendengar dari teman-teman bahwa waktu ada pertemuan di PDIP di LA, di Ontario, betul ya, waktu itu ya, di Ontario. Betul, betul. Itu tahun berapa Pak Saiful ya? 2 tahun lalu apa tahun lalu ya? Tepatnya kalau nggak salah November ya tahun lalu. Jadi sudah bukan tahun lalu, hampir 2 tahun ya, hampir Hampir dua dua tahun. tahun ya, November hampir 2 tahun. Waktu itu kalau tidak salah di Ontario, di hotel apa? Hotel apa gitu di Ontario ya. Ada pertemuan, hah? Ya betul betul sekali. Salah Ada satu hotel. pertemuan yang difasilitas oleh Pak Dubes Cepi yang mewakilkan sebagai dari PDIP untuk menangani waktu itu sempat kan ada saya dengar ada perpecahan ya di LA punya PDIP dan Ya, akhirnya disepakati oleh semuanya katanya mereka voting mereka memilih Pak Saiful Hamid sebagai ketua PDIP. Betul Pak Saiful? betul sekali, betul sekali. Betul ya? Betul ya. Nah, mungkin banyak kita ini kan tidak tahu. Saya terus terang juga saya belum pernah ketemu, kita belum pernah ketemu muka dia muka ya. Juga tentu teman-teman PDIP juga terutama banyak yang di LA mungkin belum tahu tentang Pak Saiful ini. Bisa ceritakan siapa sebenarnya Pak Saiful ini. Jadi teman-teman bisa tahu siapa yang mereka pilih sebenarnya. Oke, terima kasih. Kalau saya ceritakan agak panjang, tapi Yang singkat short. aja. Ya. Mulai mulai Eh, masuk PDP-nya kapan, Pak? Di sini di mulai aktif PDP di USA. tepatnya tahun 2013 saya waktu itu hanya member. Ya, Kebetulan 2013 dibagi atas dua East Coast dan West Coast. betul. Kebetulan di daerah timur East Coast. Dan kalau tidak salah ketua Korwilnya itu Joni Walangitan dan sekretarisnya Ibu Heaven. Ibu Oke. Heaven. Dan jadi anggota biasa. Ya, Dan kami saat itu setahun saya diangkat menjadi eh, bendahara 2014 dan 2015 saya diangkat menjadi ketua PPLN New York, negara bagian New York. ya, Sudah pemilihan selesai, saya agak sedikit keluar dari bukan keluar, tidak aktif di partai, tapi wakil saya kebetulan itu Pak Makmur Tarigan menjadi ketua di New York, negara bagian New York, ya, untuk selama 3-4 tahun. Dan pemilihan presiden kedua saya diangkat lagi menjadi anggota salah satu dari pusat, bukan di pusat, maksud saya dari situ saya ikut. Dan 2 tahun lalu diadakan pemilihan. Kebetulan almarhum Agung, Pak Agung telepon saya. Waktu itu beliau masih jadi ketua, dan beliau sempat berbicara sama saya apakah bersedia menjadi bendahara. Saya bilang, Pak, sesuai dengan arahan kita tegak lurus. Apapun, apapun arahan dari pusat saya akan mengikuti. Waktu itu saya menjadi bendahara di PDI Perjuangan USA. Dan sesudah itu kan beliau meninggal dan ada surat dari pusat yang difasilitasi dengan Pak Dubes Cepi untuk mengadakan pemilihan yang diadakan yang saya telah ceritakan hampir 2 tahun lalu. Dan saya juga kaget kenapa tiba-tiba muncul nama saya. Tapi ya itu namanya pemilihan. Dan
apapun saya ditugaskan, saya siap. Itulah sedikit cerita saya Ya, menjadi pas saya menjadi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Buce. ya. Jadi kalau tidak salah di daerah uh, West Coast ini waktu itu ketuanya Pak Agung Moniaga, Pak Agung siapa? Moniaga, ya, almarhum ya, Pak Agung ya, Pak, betul ya, ya. Nah, Pak Agung dengan saya lumayan dekat juga, Pak, waktu itu. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau sempat ketemu dengan saya. Oke, Kita sempat cerita-cerita. Jadi dia sempat curhat ke saya juga. Beliau bilang gini, Pak Buce, aduh, aku jadi waktu itu kalau tidak salah ya, kita terbuka aja. Waktu itu ada perintah dari atas, kata kayaknya beliau yang bilang ya, beliau yang bilang, Buce, ada perintah dari atas nih kita untuk mendukung Mbak Puang ya, Mbak Puang. Tapi dia tahu bahwa teman-teman kebanyakan, hampir mayoritas yang di LA ini pada mau mendukung Ganjar. Even pada waktu itu sudah ada mendukung Ganjar gitu. Jadi tapi Pak Agung bilang ya kita mengakomodir aja. Tapi tampaknya itu ada sedikit, tampaknya hal ini bukan hanya terjadi di LA, terjadi di semua berbagai daerah. Ada konflik gara-gara waktu itu memutuskan siapa Ganjar dan Puang. Apakah itu terjadi di East Coast juga, Pak Saiful? ya, ya pasti terjadi di mana-mana. Cuman kita kan menunggu, itu cuman di medsos saja. Dan saya yakin sekali pasti Ibu akan memilih Pak Ganjar. Tapi memang itulah yang namanya politik. Bagaimana Ya, kita bermain dinamis, dan itu kan akhirnya juga Pak Ganjar yang di itu Ibu Mega. ya, Jadi kita, tapi memang ada pergesekan, tapi tetap kita harus tegak lurus kepada atasan. Dan ya, saya, apapun itu, tapi kan yang namanya yang menentukan itu semua terserah Ibu Mega. ya. Jadi saya kira juga memang tampaknya event di atas juga dan kita melihat juga di media sosial bahwa terjadi gesekan antara dua, jadi kayak dua kubu gitu. Ada yang mendukung Mbak Puang, yang tidak suka Ganjar, ada yang tetap mendukung Ganjar gitu. Jadi puji Tuhan setelah adanya deklarasi ini kayaknya bisa ada langsung ada konsolidasi ya. Apalagi Ibu Mega memerintahkan pada Puang untuk berkampanye mendukung Pak Ganjar. Jadi saya kira Betul, semua jadi blend menjadi satu. Itu betul ya? betul sekali 100%. Ya. Jadi jadi itu ada baiknya, ada kembali menjadi satu lagi ya. Hampir terjadi perpecahan juga sebenarnya karena itu menurut Pak Agung ya sebelum beliau meninggal. Ya, saya nah, sekarang kan dapat perintah nih. Apakah saat ini SK-nya udah turun Pak Saiful? Bagaimana? Sampai sekarang belum, belum. Aduh, belum turun sampai sekarang. Ya betul, sebetulnya kita bisa bergerak, cuman kan nanti saya takut. Nanti kalau ada apa-apa, saya kira mendingan kita semua lebih baik semuanya hitam di atas putih. Gitu ya. Sebetulnya sudah menunggu saya untuk bergerak di wilayah timur ya, Ya. tapi saya tidak tanpa SK. Gitu ya. Ya, harap kita berharap dengan adanya apa wawancara ini dari pusat bisa bergerak cepat ya, supaya yang di bawah bisa bergerak. Kalau tidak SK Oke, agak susah juga, betul ya Pak Saiful ya? Kalau tidak ada SK, hah? Betul. 100% betul. Iya, Eh, pasti mencari celah kesalahan saya, sudah pasti. Saya bergerak tanpa SK, saya pun berapa kali diundang di kedutaan, di konsulat, saya tidak hadir karena saya tidak punya SK. Yang aduh. ada ya PKS sama PKB. Jadi Oh, tidak ada tercatat di sana. iya. Nah, itu merupakan satu kendala tuh. Jadi tidak apa jadi serba salah ya. Mau bergerak juga tidak bisa, tidak ada SK, tapi tidak Betul. bergerak juga nanti dibilang kok tidak ada kegiatan nih, gitu ya. Ya. Saya dengar juga di teman-teman di bawah ini mereka mulai gelisah.
Kenapa kita Ya, PDP kok tidak ada bergerak? Ini orang-orang lain udah mulai bergerak, kita kenapa mulai belum bergerak nih? Rupanya karena tidak ada SK-nya, ceritanya gitu ya Pak Saiful ya. betul, 100% betul. Nah, kalau andaikan SK-nya udah keluar, kira-kira mau Pak Saiful mau bikin acara apa nih? Gimana? Apa yang mau dilakukan oleh PDIP, USA? Saya kira ya karena maaf ya karena saya banyak pengalaman eh, sudah pasti serentak kita akan bergerak. Hmm, Kali takutkan itu saya akan bergerak tanpa SK nanti bumerangnya saya yang kena. ya, Kalau Pak Buce bilang soal itu bisa lihat jejak rekam sebelumnya apa betul. yang saya lakukan juga waktu itu waktu sempat saya ke LA ke San Francisco sama teman-teman sesudah pemilihan. Kenapa pilih saya? Saya kan nggak tahu orang dalam, nggak tahu siapa-siapa. Itu cuma perintah dan orang-orang memilih saya. Dan Ya, saya memang tidak, saya cuma ingin Indonesia maju menuju, berapa tahun lagi kita akan teruskan perjuangannya Pak Jokowi. Itu ya, saja kok nggak. ya. Hmm, gitu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya cuma very simple, ingin meneruskan perjuangan dari Pak Jokowi begitu ya, Pak Saiful ya. Ya, Dan kebetulan saya personal, saya lihat itu memang harus diteruskan. Kecuali ada sesuatu itu kita udah in the right track. So ya. why the continue? Nah, pertanyaan berikutnya Pak Saiful. Saya kira PDP ini kan berdasarkan keanggotaan. Kalau tidak salah Good. membayar iuran juga. Boleh tahu ada berapa anggota PDIP saat ini di USA seluruhnya? Kira-kira? Belum memetakan, tapi cukup banyak karena di relawan saya aja sebelumnya ya, yang aktif relawan saya ya itu 150. Belum di keluarga di KKSS, belum di banyak, tapi paling sedikit yang saya pegang sekarang ya di anggota aktif itu adalah bukan itu ya. Lahir ini sesudah Pak Jokowi namanya Indonesian House of New York mempunyai 150 anggota aktif Apa itu? Itu anggota aktif dari PDIP atau KKSS? dari ini apa dari Indonesian House dan itu akan saya terjemahkan kepada anggota karena memang kita belum ada SK Oh, gitu. Kalau mau tanpa. kalau West Coast bagaimana Pak Saiful? Wah, saya belum 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 itu karena memang daerah saya itu cuman East Coast. Oh, gitu. Oh, Terus yang biasa, yang sekarang saat ini Pak Saiful banyak kontak dengan di West Coast siapa? Dengan Toar, ada gitu? Siapa dekat aja? saya sebut Ibu Heaven, Siapa? Ibu Heaven Pinotoan. Oh, Bu Heaven Pinatoan. Itu yang Pak Saiful sering kontak ya, yang di LA ya wakilnya ya. Itu bos saya waktu saya jadi ke PPLN di New York, dia tuh sekretaris USA. Jadi saya sempat berhubungan, bukan sempat lagi, memang itu urusan saya. Ada Hmm. kampanye, ada ini semua occasion pasti saya berhubungan sama beliau, sama Ibu Hmm. Heaven. Oh, Bu Heaven. Maksudnya tuh sebagai sekretaris apa? Beliau Dulu, sekretaris atau Pak Saiful yang sekretaris? dulu saya waktu 2013 saya sebagai PPLN ketua bagian Yok ya. Dan di atas saya itu Ibu Heaven karena beliau sekretaris seluruh USA, Sekretaris apa? Sekretaris PPLN apa sekretaris PDIP? sekretaris PDIP seluruh Amerika. Oh, siapa Dan ketuanya pada waktu itu 2013? Pak Robinson Sui. Hah? kan waktu itu ya Pak Robin Sui dan kan dipecah Ya, menjadi Korwil Barat dan Timur. Timurnya itu Ibu Heaven sama kalau tidak salah Pak Joni Walangitan deh. oke, Pak Joni. Ya. Atasan saya dulu, sekarang ya saya di atas, beliau membantu saya lagi. Jadi memang kita sudah ada kerjasama sudah hampir 10 tahun yang lalu.
Oh, luar biasa. Nah, saya yang menarik ini, saya kebetulan juga di KKSS juga. Saya sempat hampir disuruh jadi ketua juga. Tapi saya memilih jadi wakil ketua KKSS untuk LA. Nah, saya pengen tahu nih, KKSS ini banyak di PDIP apa? Bukan banyak yang mendukung di itu, di mana? Di PKS atau di mana? Di PAN atau gimana? Tidak. Ini terus terang aja, kalau itu kebanyakan mereka di ya majority ya PKS. Ya, Tapi saya tetap karena memang kan pasti orang berbeda, tapi kan perbedaan itu saya kira suatu berkah of asal ada course. solusi. Iya. Dan semua orang berhak dan memang itu adalah hak semua orang untuk berpolitik dan memilih partai politik yang mereka sukai. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Betul ya? Betul, kalau di KKSS terus terang saya minority, tapi saya tetap terus maju karena memang itu perbedaan itu yang saya cari. Hmm. Karena tanpa kita tidak akan maju. Oh, begitu ya. Nah, dari berdasarkan pengalaman waktu dulu mensukseskan Jokowi sebagai presiden, apa yang dilakukan oleh Pak Saiful di East Coast? Ya terus kita pendekatan kepada grassroots itu yang penting, dan kita harus namanya sidak ya ke tiap itu community, itu yang kita harus berhubungan sama community, itu yang penting. Jadi harus turun ke bawah. Hmm. Gitu ya. Nah, enggak maksudnya yang lebih praktis. Kan kayak di Utomo nih, dia bikin acara di Hollywood apa Sign gitu loh. Pada kumpulin orang. Terus waktu itu sempat kalau tidak salah dari Gerindra di hanggar pesawat dia kumpulkan datangkan artis. Waktu itu siapa ya? Terkumpul 5.000 orang di hanggar pesawat. Waktu itu di daerah San Bernardino ya. Nah, apa yang dilakukan di New York? Apa kumpul di Liberty atau bagaimana? Atau gimana? Bikin piknik bersama atau bikin acara kesenian atau datang ke artis atau gimana? Yang pastinya tiap bulan, hampir tiap bulan kita menyewa gedung, kita Hmm. kumpulkan di situ. Oh, Dan itu begitu. semua atas dana dari kita semua, dari relawan, dari anggota. Jadi kita tiap bulan, hampir tiap bulan kita menyewa gedung. Wah, di East Coast, di East Coast. Terus Terus sewa ya, gedung bikin apa? Bikin apa aja Pak Saiful waktu itu? kenalan, terus sama mungkin ada pembicara dari pusat, eh, menceritakan juga deklarasi, menceritakan keadaan pemetaan politik, bagaimana kita berdiskusi. Yang pastinya kita perlu dari pusat yang datang untuk menceritakan bagaimana keadaan politik di tanah air. Hmm, Tapi yang kita tiap bulan cuman ya itu Pak Buce, saya tidak akan bergerak tanpa SK. iya, betul. Ya, ya, hopefully kalau petinggi PDP yang melihat ini bisa mereka segera menurunkan SK-nya ya, supaya bisa bergerak di bawahnya ya, gitu ya, Pak Saiful ya. Itu betul sekali juga, saya sih yakin sekali mungkin mereka juga ada pertimbangan, dan Ah, itu mereka banyak karena memang sekarang ya semuanya anggotanya dicek keberadaannya, statusnya, pokoknya semua cek. Nah, itu saya kira mungkin mereka akan ngecek semuanya, itu lebih bagus kan, lebih clear, lebih lebih enak lah semuanya. Saya takutnya nanti kalau kita sembarang aja masuk anggota, nanti bumerang bagi kita. begitu ya. Oke, terima kasih Pak Saiful untuk sedikit ini. Jadi eh, apa sedikit untuk bincang-bincang kita. Semoga Silakan. Pak Saiful bisa menikmati liburan di Indonesia. Kapan kembali nih Ya, ke New York? Kapan kembali Pak Saiful? insya Allah tanggal 20 Mei banyak ada urusan yang harus saya kerjakan di tanah air. Insya Allah saya Ya, akan SK-nya turun, saya akan bergerak. ya. Doakan. Saya dengar juga tanggal 20 Mei ini udah ada yang bergerak di LA, dia. Utomo, ada dengar nggak di sana ya? Hah? Saya, mudah-mudahan sebelum SK-nya datang, sesudah itu saya akan bergerak.
Jadi bisa ikut ini ya, ikut bareng-bareng dengan itu ya, dengan Ya, relawan Ganjar kayaknya ya. Ya, terima kasih Pak Saiful. Selamat malam. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Merdeka.